Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita Minggu 6 Februari 2022, Injil Markus 1 ayat 16-20. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pemuritan di dunia ini sangat berbeda dengan pemuritan Tuhan Yesus. Kalau di dunia ini, siapa yang mau menjadi murid seorang guru atau menjadi murid sebuah perguruan, ia harus mendatangi guru atau perguruan itu dan mendaftarkan diri untuk menjadi pengikut. Semakin hebat sebuah perguruan, maka biasanya akan semakin banyak persyaratan yang dibuat untuk bisa masuk di sana. Bisa pertimbangan kecerdasan intelektual, kemapanan finansial, status sosial, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan untuk menjadi pengikut atau murid Tuhan Yesus, tidaklah demikian. Sang gurulah yang mendatangi calon muridnya, menghampirinya dan mengajaknya untuk ikut dengannya. Tidak ada persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Mereka dipanggil, lalu mereka mengikut. Kecakapan personal, kemapanan finansial, dan status sosial tidak menjadi pertimbangan bagi Yesus untuk memanggil mereka. Hanya Yesus yang tahu kenapa mereka yang dipilih dan dipanggil. Lalu murid-murid itu mengikut dan meninggalkan pekerjaannya. Meninggalkan jalannya, perahunya, ayahnya, dan orang-orang upahan yang bekerja di perahu ayahnya. Demikianlah yang terjadi ketika Yesus memanggil 4 murid pertamanya. Walau mereka meninggalkan pekerjaannya sebagai penjala ikan dan beralih menjadi penjala manusia, bukan berarti mereka kekurangan makanan atau pakaian. Sang guru menjamin semuanya itu untuk mereka. Mereka tidak akan dibiarkan kelaparan atau malu karena tidak berbaju. Memang mereka bukanlah termasuk golongan orang kaya, seperti orang lainnya yang kaya. Tetapi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka dicukupkan Tuhan Yesus Sang Guru. Dan Yesus tidak pernah salah memilih murid-muridnya. Semua yang dimuridkan Tuhan Yesus berhasil mengemban tugasnya memberitakan berita keselamatan ke penjuru dunia, kecuali Judas Iskariot yang memang ditetapkan untuk binasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun saat itu hanya 12 murid yang dipilih menjadi pengikut, bukan berarti tak banyak orang yang mengikut Yesus. Ada beberapa golongan pengikut Yesus saat itu, yakni murid-murid Yesus sendiri dan orang yang berbondong-bondong, serta orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka mendengar, melihat, dan merasakan pengajaran dan mujizat Yesus. Namun, ada perbedaan yang mencolok dari kelompok-kelompok ini dalam hal bersikap dan merespon Tuhan Yesus. Inilah perbedaan kehidupan murid-murid Yesus dengan orang-orang yang berbondong-bondong dan ahli Taurat serta orang Farisi. Orang banyak atau orang yang berbondong-bondong itu mengikut Yesus karena mereka punya kemauan yang banyak. Mereka mau sembuh, mereka mau makan, mereka mau mendengar pengajaran, dan kalau pengajaran itu keras, mereka akan tinggalkan. Dan mereka mau melihat mukjizat. Tetapi murid Tuhan Yesus mengikut bukan karena semuanya itu, tapi sebaliknya Kristus mau supaya mereka bekerja, memikul salib dan memberitakan Injil keselamatan. Lihat invokatio Matius 16 ayat 24. Dituliskan di sana demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Orang yang berbondong-bondong, termasuk di dalamnya orang Farisi dan ahli Taurat, sering mengikutinya,
tidak terima jika ditegur. Mereka mengusirnya, mereka membencinya, meninggalkannya, bahkan berencana membunuhnya. Mereka sering merasa tersinggung dan mempersiapkan rencana penyaliban. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus, jika dimarahi dan ditegur, bahkan jika dikatakan Yesus kepada mereka, "Hai kamu yang kurang beriman, kamu yang tegar tengkuk," mereka akan diam dan tetap mengikut. Sebab mereka mengenal dan mengetahui maksud sang guru, yakni memberikan pengajaran yang membuat mereka hidup dalam kebenaran dan kebaikan. Orang yang berbondong-bondong bukan berarti orang yang tidak dikasihi oleh Tuhan, tetapi mereka justru adalah target dari kasih itu sendiri, supaya mereka juga diselamatkan dan dimuridkan, dan murid-murid yang dipilihnya kala itu menjadi alat untuk menyampaikan kasih itu kelak dan memuridkan mereka semua. Yesus menyertai murid-muridnya sepanjang masa, sehingga panggilan mereka dapat ditunaikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cobalah dulu sejenak merenung, perhatikan dan rasakan, apakah saudara ini sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus yang sejati, atau hanya sebagai orang yang ikut-ikutan saja karena banyak maunya? Kalau saudara ikut dan sudah siap memikul salib dan memberitakannya, berbahagialah, jangan takut. Yesus menyertai sepanjang masa, dan upahmu besar di surga. Tentang apa yang harus diberitakan, Kristus sudah memberitahunya, yakni tentang Yesus dan pengajarannya. Jangan beritakan tentang sesuatu yang muncul dari perasaan dan pemikiran manusia, sebab orang yang seperti itu tidak benar diutus Allah. Lihatlah dan dengarlah apa yang Allah perintahkan kepada Yesaya dalam Ogen. Yesaya 6 ayat 9-13. Kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh." Kemudian aku bertanya, "Sampai berapa lama ya Tuhan?" Lalu jawabnya, "Sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong, dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi, yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus." Berita inilah yang harus disampaikan Yesaya, yang adalah perkataan Allah. Secara hati dan pikiran manusia, berita ini tidak membawa sukacita bagi pendengarnya, karena semua akan lengang dan sunyi sepi, hingga tumbuh tunas yang kudus. Namun Yesaya tidak perlu mengubahnya sesuai dengan pandangannya sendiri, supaya dapat diterima oleh pendengarnya. Yesaya harus dengan setia menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Demikianlah juga kita. Ketika kita diutus oleh Tuhan Yesus untuk menyampaikan kabar baik, maka itulah yang harus kita kerjakan. Pengikut-pengikut Kristus yang telah dipanggil dan dipilihnya menjadi pengikutnya tidak lagi mengeluh karena kekurangan makanan atau minuman, kekurangan pakaian dan tempat tinggal, sebab semuanya itu sudah dijamin Tuhan bagi mereka. Dan menjadi kaya di dunia ini secara materi bukanlah bagian dari cita-cita pengikut-pengikut Yesus, dan menikmati keseruan-keseruan yang ditawarkan dunia bukanlah impian pengikut-pengikut Yesus. Mereka tidak memfokuskan diri pada perkara-perkara dunia, tapi perkara-perkara surga. Kebahagiaannya adalah keberhasilannya menunaikan tugas panggilannya, dan pengharapannya adalah ikut bersama Yesus dalam kerajaannya. Tapi jika saudara mengikut Kristus karena keperluan hidup yang ingin dipenuhi, saudara adalah kelompok orang yang berbondong-bondong, yang selalu akan ditimpa masalah dan persoalan duniawi, dan selalu ingin mencari jalan keluar, menghibur diri dan mencari kesenangan-kesenangan. Jika begini keadaannya, saudara belum menjadi murid atau pengikut Tuhan Yesus sejati. Sekalipun mungkin saudara berdoa dan bergereja,
bahkan berkhotbah berapi-api. Lihatlah murid-murid Tuhan Yesus yang dipanggilnya. Simon Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Mereka meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Mereka tidak meminta dan tidak sedang mencari mukjizat-mukjizat, tetapi sedang dipersiapkan untuk diutus memikul salib, bekerja menggenapi rencana Allah menyelamatkan orang-orang berdosa, supaya beroleh hidup yang kekal. Jadi siapa yang mau menjadi pengikut Kristus, ia harus siap memikul salibnya dan meninggalkan apa yang dicari-cari dunia ini. Siapkah kita menjadi pengikutnya? Kalau ya, tinggalkanlah jalamu dan perahumu, pikulah salib dan berjalan beserta Yesus. Tentang apa yang akan dimakan dan diminum, tidaklah perlu dikhawatirkan. Asal mendahulukan mencari kebenaran dan kerajaannya, Tuhan akan mencukupkannya dan memelihara kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Dan yang terpenting, upah kita besar di surga, dan kita akan turut dalam kemuliaannya pada saat kedatangannya, dan tinggal di rumah Bapa yang kekal, yang menjadi impian setiap pengikut Tuhan Yesus Kristus. Amin.